Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim Masjid Budal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, tepatnya kita berada di bulan yang mulia, yaitu di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang diperlukan Allah kepada kita selaku hamba yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab taubah, ya, yaitu susunan hadis yang ada dalam Riyadhus Shalihin. Kita akan baca hadis yang ke-22, ya. Alhamdulillah, hadis yang ke-21 yang panjang sudah kita selesaikan, dan pada pagi hari ini kita akan memulai membaca hadis yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Nujayd bi dhammin nuni wa fathil jim, Imran bin al-Husaini al-Khuzai radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhaynata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa aqamuhu alayya fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini biha fa fa'ala fa amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fa shaddat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat thumma shalla 'alaiha fa qala lahu Umar tusalli 'alaiha ya
wa qad zanat faqala laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-madinati lawasi'athum wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Rawahu Muslimun. Hadis yang ke-22 ini dari Abi Nujaid. Ya. Abi Nujaid ini biasa merupakan laqab ya ataupun panggilan ya. Jadi dia ini bapaknya Nujaid. Ya, nama aslinya siapa? Imran ibn al-Husaini. Ya, sini kan sebutkan Imran ibn al-Husaini al-Khuzai. Ya. Beliau adalah salah seorang sahabat ya yang memang memiliki keberuntungan ya dikarenakan kesabaran yang dia miliki. Ya. Dalam riwayat dikisahkan ya, jadi Imran bin Al-Husaini ini Al-Khuzai, beliau ini seorang sahabat yang beruntung. Ya, kenapa beruntung? Karena beliau bisa ya bersalaman langsung dengan para malaikat. Ya, kita bisa bayangkan Pak, bagaimana mulianya bisa salaman atau berjabatan tangan langsung dengan para malaikat. Ada orang bertanya, jadi kan makhluk gaib Ustaz, memang bisa? Ya saya katakan, hal-hal yang demikian jangan kita analogikan. Ya, kan sudah saya jelaskan, tidak sesuatu yang tidak diterima akal itu tidak bisa diterima, tidak bisa. Ya, justru sesuatu yang diterima iman meskipun tidak masuk akal, akal wajib menerima. Ya, tapi sesuatu yang masuk akal tapi iman tidak menerima, wajib kita tinggalkan, jangan kita yakini. Ya, ini. Nah, Imran bin Al-Husaini Al-Khuzai ini ya, beliau bisa berjabat tangan dengan para malaikat. Kenapa? Karena kesabaran beliau saat menderita penyakit kalau kita bilang itu? Ambeien. Ya, wasil ya istilahnya. Ya, ambeien. Jadi penyakit ambeien bukan sekarang ada Pak, udah ada nih. Ya. Kayaknya jangan ngeluh. Ya. Ini yang namanya Imran bin Al-Husaini Al-Khuzai, saat beliau ya menderita sakit ya ambeien yang bukan kayak kita biasa-biasa, beliau rasakan sakitnya naudzubillah min dzalik. Ya. Tapi beliau beruntung ya punya penyakit ini, dia katakan alhamdulillah ya Allah, engkau aku berikan penyakit seperti ini sehingga aku bisa bersahabat jabatan tangan dengan para malaikat. Ya, bahkan ya dalam riwayat dikatakan pernah didoain sama Nabi. Kalau Nabi yang doa pasti mustajab dong. Ya, ketika Nabi doain sembuh penyakit itu. Ya, tapi diminta lagi kepada Nabi doain lagi biar gue sakit lagi dah. Ya, biar sakit ambeien lagi. Kenapa? Biar saya bisa jabatan tangan lagi kepada malaikat. Coba. Kalau kita gimana Pak? Ya, nah kalau Nabi udah doain pastilah sembuh gitu. Ya, dan itu penyakit beliau derita Pak, tidak sebentar, lama. Ya, bertahun-tahun beliau senang gitu. Ya, bisa berjabatan tangan dengan para malaikat, terutama malaikat Jibril. Coba. Ya, ini luar biasa. Ya, bahkan Al-Imam An-Nawawi ya dalam kitabnya itu menyebutkan ya beliau ini ya sakit ya ambeien yang dia derita itu ya dia rasakan ya itu sakit yang sama ya, bukan ambeien yang kayak kita biasa keluar darah doang gitu biasa ya, tapi sakit yang dirasakan itu luar biasa ya, tapi dijadikan sebagai sebagai suatu ibrah, suatu pelajaran ya. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan, memang yang namanya penyakit hakikatnya adalah suatu penderitaan.
ya, maaf, ya, zahirnya suatu penderitaan, tapi hakikatnya adalah apa? Suatu apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan ujian seseorang Allah berikan entah itu berupa penyakit atau yang lainnya, berarti di situ Allah masih sayang sama hamba-Nya. Ya, coba hikmah yang bisa diambil dengan dia menderita sakit ambeien yang ya sedemikian lama dan dia derita seperti itu, dia bisa berjabat tangan dengan siapa? Dengan para malaikat. Ya, Bapak mau gak sakit ambeien bisa jabatan tangan sama malaikat sekarang? Ambeien ini bukan ambeien yang biasa. Ya, coba kita berapa banyak orang yang punya ambeien sekarang, kan? Ya, pernah gak salaman sama malaikat atau disalamin malaikat? Boro-boro. Ya, kenapa? Karena kita nggak sabar. Ya, coba sabar seperti yang dialami oleh Imran bin Husain al-Khuzai ini. Ya, ini akan mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa. Ya. Nah, ya, Imran bin al-Husain al-Khuzai ini, ya, beliau adalah ya masuk Islam bersama bapaknya, ya, bareng dengan Abu Hurairah, ya. Jadi masuk Islamnya beliau bareng dengan siapa? Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Sahabat Nabi juga, ya. Tahu Abu Hurairah itu nama gelar juga Abu Hurairah, ya. Nah, di sini jelaskan wa kana mujabud da'wah wa lam yasad al-fitnah, ya. Imran bin Husain al-Khuzai ini salah seorang sahabat yang kalau dia berdoa nggak pernah doanya diapain? Ditolak. Ya, luar biasa itu, Pak. Jadi orang kalau memang dapat musibah, ya berarti itu kan orang lagi apa? Ya, menderita. Ya, itu kan salah satu yang doanya itu tidak bakal diapain? Ditolak. Jadi tidak ada sedikit pun hijab ataupun penghalang yang menghalangi doa orang yang sedang mendapatkan ujian untuk tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena kesabaran yang dia miliki, keikhlasan dan ketulusan yang dia miliki itu yang menjadikan apa? Doanya cepat naik ke langit untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Kalau doa kita kan banyakan mampir nih, Pak. Ya, mampir juga kelamaan hari tidur enggak sampai. Ya kan? Ya, kenapa ya? Karena kita masih apa? Banyaknya ya maksiat ataupun dosa-dosa yang selalu atau sering kita kita kerjakan, ya itu. Baik. Ruwiyalahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Imran bin al-Husain ini meriwayatkan hadis dari Nabi langsung sebanyak 180 hadisan. Ya, 180 hadis. Ya, 180 hadis yang dia riwayatkan langsung dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ittafaqa asy-syaikhani yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu ada berapa? Ya, ala zamaniyah ada 8 hadis. Ya, 8 hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wan faradal Bukhari yang hanya disepakati oleh Imam Bukhari saja di 4 hadis. Ya, ada berapa hadis? 4 hadis. Berarti yang disepakati oleh Imam Muslim berapa? 4. Tadi kan disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim ada 8. Bukhari saja 4, Muslim saja berarti 4. Ya, itu. Nah, ini ya. Di sini jelaskan juga wa kana tasallamu alaihi malaikah fi maradihi. Beliau ini mendapatkan kehormatan bisa bersalaman ataupun berjabat tangan dengan siapa? Dengan para malaikat disebabkan apa? Penyakit yang beliau derita. Itu, ya. Bahkan beliau ini ya mendapatkan ya kehormatan yang luar biasa, ya, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berikan kepada beliau ini, ya, dikarenakan tadi itu kesabaran yang luar biasa yang yang Allah berikan kepada dia dan dia bisa mampu untuk melaksanakan sabar itu dengan sebaik-baiknya. Ya, nah, ini salah satu
asbabun nuzul, ya, yang menyebabkan sebab turunnya ayat itu, ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan ganjaran atau balasan kepada orang-orang yang sabar itu tanpa diapain, tanpa dihisab. Artinya Allah akan memasukkan hambanya yang sabar ke dalam surga, nggak pakai dihisab lagi dah. Ya, kalau dia sabar, dah yang lain pasti insya Allah bermanfaat. Ya, nah itulah sekilas tentang siapa? Sekilas tentang ya Imran bin Abu Husaini Al-Khuzai yang kita kenal dengan Abi Nujaid, ya, bapaknya Nujaid, ya. Radhiyallahu anhuma, ya, moga-moga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Siapa itu? Ya, bapaknya dan juga Imran bin Nujaid, ya, bin Al-Khuzai. Anna imra'atan min Juhaina, ya, bahwasanya ada seorang wanita atau perempuan, ya, dari Juhaina, dari ada kabilah namanya kabilah Juhaina, Pak. Ya, kalau sekarang di Arab itu ada merek susu namanya susu Juhaina, ya, jadi ambil dari situ tuh, ya. Jadi Juhaina itu adalah nama suatu apa? Kabilah, ya, itu. Ngapain tuh perempuan dari Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya hubla minaz zina, ya, beliau datang kepada Nabi, ya, dalam keadaan hamil disebabkan karena apa? Melakukan perbuatan zina. Coba Pak, ya, ada orang datang ke Nabi ngaku, ya, kalau dia ngapain? Zina. Melakukan perbuatan zina, ya. Ini orang perempuan kalau zaman dulu datang ke Nabi minta dihukum datangnya, ya. Tapi kalau orang sekarang ngaku zina pengen diapain? Minta biar dikawinin, kan begitu, ya. Beda, ya. Karena orang tua nggak setuju kalau zaman sekarang, ya. Orang tua yang nggak setuju, udah kita kawin lari istilahnya. Ya, ada lagi udah kita ngelakuin apa aja dah biar orang tua setuju. Jadi apa itu? Jalan buat dia apa? Ya, mubadir untuk membebaskan dirinya itu dari larangan untuk menikah dengan orang yang dia sukai. Nah, ini ya seorang wanita dari Juhainah datang ke Rasulullah SAW dalam keadaan hamil disebabkan beliau melakukan perbuatan apa? Zina. Ya, faqalat, ya, wanita itu berkata, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, asabtu haddan, ya, aku telah melakukan sesuatu perbuatan, ya, yaitu zina, ya, fa'aqimuhu alayya, maka lakukanlah apa? Had ataupun hukuman kepada diriku. Minta diapain? Minta dihukum, ya. Ini namanya nih kalau dalam fikih nih, ya, al-i'tirafu aqwa minasyahid, ya, pengakuan secara langsung itu lebih kuat daripada saksi. Ya, kenapa? Karena yang bersangkutan ngapain? Ngaku sendiri, ya. Karena kalau saksi bisa aja dia itu bohong, ya, bohong karena ada lantaran mungkin dendam, ya, ada sesuatu yang lain lah, ya. Tapi kalau udah namanya iktiraf, pengakuan, ini aqwa minasyahid dalam fikih seperti itu, ya. Seseorang yang mengaku, ya, itu lebih kuat ketimbang adanya saksi, ya. Nah, ini perempuan dari Juhainah ini dia ngaku kalau dia sudah melakukan perbuatan zina, ya. Makanya minta diapain? Minta diberikan hukuman yang setimpal. Subhanallah, ya. Ini kira-kira zinanya dia sengaja atau kagak? Kalau kayak gitu, Pak. Hah? Sengaja atau kagak? Sengaja enggak? Tahu sih, enggak tahu sengaja atau kagak. Sengaja kan? Beda sama orang berzina sama dizinahin. Ya. Karena bahasanya sini dia mengatakan minaz zina. Ya, berarti zinanya sengaja. Kalau dizinahin lain lagi.
Nabi bilang, kalau diperkosa kena hukuman enggak? Enggak. Ya orang diperkosa, berarti kan dipaksa. Ya, kalau bini dipaksa boleh enggak? Boleh. Ya, nah itu. Jadi kalau apa? Kalau memperkosa, ambil perkosa lain. Berzina, ambil zina itu beda. Berarti dia bilang dia berzina dengan sengaja. Tuh, ya. Nah, ketika dia minta dihukum atau diberikan hukuman oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Nabi lakukan? Fada'a Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam waliyaha. Ya, kata Nabi, tolong panggil sahabat. Ini orang tua, ini perempuan siapa? Atau walinya siapa nih? Ya, panggil suruh kemari dah. Kata siapa? Kata Nabi. Ya, Nabi nggak langsung. Kalau putusin aja, ya itu. Ente diperkosa lagi hamil, kenapa bang? Cari kalau orang itu kan tanya-tanya dulu lagi. Panggil walinya siapa nih? Ya untuk diapain? Ya berikan sesuatu arahan ya kepada walinya. Ya. Nah ketika ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh memanggil walinya, ya faqala. Ketika walinya sudah datang, Rasul berkata kepada orang tua atau walinya tadi, ahsin ilaiha, ya perlakukan baiklah, ya anak perempuan ini atau orang perempuan ini perlakuin baik nih, ya kenapa? Karena dia lagi hamil, ya lagi hamil pak, ya kenapa? Jangan sampai nanti coba. Kalau Nabi bilang udah kamu minta dirajam atau minta cambuk sekarang, dosa tadi. Kenapa? Bayi yang dalam rahimnya itu nggak berdosa. Ya, yang berdosa siapa? Orang tuanya. Ya, jadi apa? Nabi menyuruh ya walinya itu untuk memperlakukan anak perempuan ini dengan baik. Ya, Nabi katakan fa iza wada'at fa'tini biha. Ya, apabila perempuan ini sudah melahirkan atau sudah beranak, fa'tini biha, bawa dia lagi ke sini. Ya, kata siapa itu? Kata Nabi, bawa urusin dulu biarnya hamilnya benar, ya sampai berapa 9 bulan atau lebih, begitu lahir udah beres, ya udah nyusuin, udah beres semua, tuh apa ya? Nanti bawa lagi ke sini tuh siapa? Perempuan itu. Ya. Bahkan dalam riwayat ini tidak langsung Pak. Bukan begitu lahir langsung dibawa Nabi, bukan. Ya. Lagi masa nifas dibawa Nabi gitu, bukan Pak. Ya, riwayat mengatakan begitu beliau lahir kemudian disusuin, begitu disusuin diapain? Disuruh rawat dulu tuh anak sampai bisa ngerti 2 tahun susuin. Setelah itu anak udah nggak nyusu lagi baru didatang bawa kepada hadapan Nabi. Ya, bukan lagi langsung habis begitu brojol, ya dari dulu langsung dibawa ke Nabi, enggak berjembang saja kalau kayak gitu. Ya, berarti setelah tanggung jawab seorang ibu ini melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ya, memang bahasanya wada'at fa'tini biha. Ya, kalau sudah melahirkan, bawa kemari artinya setelah melahirkan dan mengurus anaknya. Ya, menyusui sebagaimana wajarnya atau wajibnya seorang ibu menyusui anak tuh, ya. Fa'ala, ya, maka hal itu dilakukan oleh siapa? Oleh ya walinya, ya, untuk apa? Mendidik memperlakukan baik kepada perempuan tadi dan membawa ke perempuan ketika setelah melahirkan, ya. Fa'amara bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada wanita tadi, fasuddat 'alaiha thiyabuha, ya, untuk dilaksanakan apa? Ya, hukuman tersebut. Tuh, ya. Perempuan sudah datang pasrah dia, Pak. Ya, untuk apa? Untuk dilakukan hukuman. Kenapa? Wanita ini berpikir kalau sudah dikenakan hukum di dunia, berarti di akhirat sudah apa? Bebas. Apalagi Nabi yang memberikan hukuman, ya, bukan hakim yang bledek yang sekarang, ya. Tapi apa?
Rasul langsung yang apa? Yang memberikan keputusan. Ya, karena beliau tahu, beliau di samping salah seorang sahabiyah, ya, karena apa? Keyakinan yang begitu kuat, kecintaan yang begitu kuat kepada Rasulullah SAW, sehingga apa yang menjadi keputusan Nabi, beliau rela, jangankan harta dirinya, ya, jiwanya beliau korbankan, rela untuk apa? Diperlakukan apapun untuk Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Summa amara biha, ya, kemudian dilakukanlah apa yang namanya hukuman. Farujimat summa shalla 'alaiha. Lalu dirajam. Ya, dirajam juga. Ya. Dirajam, kalau dirajam berarti diapain ya? Dirajam berarti diapain ya? Kalau perempuan yang zina sebelum dia nikah kan diapain? Dicambuk 100 kali, ya. Ayatnya apa dalam Al-Quran itu? Dalam Al-Quran ayatnya, ya, wanita-wanita yang berzina, ya, itu dia belum pernah nikah, ya, dicambuk 100 kali. Tapi kalau yang sudah bernikah, maka diapain? Dirajam. Nah, az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, az-zani waz-zaniyah, laki perempuan yang berzina, ya, dengan laki-laki, ya, maka dia apa? Dicambuk sebanyak 100 kali. Ini, ya, bagi orang yang belum pernah menikah, ya. Tapi kalau orang yang sudah pernah menikah, diapain? Nih, diapain? Dirajam, ya. Pelaksanaannya itu fikih menjelaskan dengan cara dia itu dipendam dalam tanah, hanya kelihatan apanya nih, ya, lehernya saja dan kepala, ya, itu dirajam, ya, sampai beliau meninggal dunia, ya. Ini jangan kita artikan Islam itu pinjam dia, bukan, ya. Beliau merasakan, ya, siksa ataupun, ya, azab yang Allah bakal berikan nanti di neraka lebih dahsyat dari ini, ya. Memang sekilas pandangan mata kita yang kita lihat itu dia rasa sakit, Pak, ya. Tapi dengan ilmu Allah tidak ada rasa sakit yang dia rasakan, ya. Kenapa? Karena ketulusannya dia untuk apa? Bertaubat, dikenakan apa? Hukuman dengan perbuatan yang dia apa? Yang dia lakukan. Ya, tidak. Nah, setelah dirajam perempuan itu, ya, kemudian apa? Shalla 'alaiha. Nabi langsung ngapain? Mensolatkan tuh jenazah perempuan yang habis dirajam tadi. Ya, itu. Ketika Nabi habis sholatin, ya, Sayyidina Umar datang nanya kepada Nabi, ya, kata Sayyidina Umar apa? Tusalli 'alaiha ya Rasulullah. Bahasa kita ini nyolatin tuh perempuan ya Rasul. Bahasa kita ini dah, ya, ente nyolatin tuh perempuan tuh ya Rasul. Ya, wa zana. Kan dia itu apa? Perempuan penzina. Nah, ini Pak, ya, pelajaran yang harus kita ambil, ya, seburuk-buruknya orang yang beriman, kewajiban kita untuk mensolatkan, ya, artinya apa? Mendoakan, mau dia itu mati lagi mabok, ya, mau dia mati lagi ngapain, kalau dalam perbuatan maksiat lah, ya, hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim kepada muslim lainnya, ketika dia meninggal harus diapain? Disolatin, itu kewajiban, ya. Yang Nabi nggak mau sholatin kalau tuh orang punya utang, ya. Awas Pak, jangan salah, ya. Yang Nabi nggak mau sholatin adalah lantaran apabila ada seseorang yang meninggal di antara sahabat punya utang, Nabi nggak bakal mau sholatin, ya. Tapi kalau selama itu orang dia meninggal jeleknya kayak apapun, tapi dia beragama Islam, Nabi suruh sholatin. Itu kewajiban
kewajibannya. Ya, yang enggak boleh kita mempersaksikan dia. Ya, kita tahu dia orang enggak baik. Waktu ada pelaksanaan syahadah, ya, orang yang syahadah mengatakan asyhadu alla anna hadzal janazah min ahlil khair, dibilang khair, jangan. Ya, kalau kita nggak tahu diam aja, ya, bilang aja wajiban, gitu aja seperti yang saya jelaskan. Ya, itu yang nggak boleh. Kenapa? Allah katakan antum syuhada'u ilallah. Kalian itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kalau kalian memberikan saksi kepada seseorang yang tidak benar dengan apa yang kalian saksikan, kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, yang hanya kita wajib sholatin, doain, ya, itu wajiban. Kuburin juga wajiban, ya nggak dikuburin. Ya, tantang dia mati lagi mabuk, tabrak yang listrik mampus, ya, yang sholatin jadi kuburin biarin aja. Nah, dosa kita semuanya Pak. Ya, dosa atau tidak? Dosa semuanya kita. Ya. Masalah itu urusannya dengan siapa? Dengan Allah. Ya. Tapi hakul yang namanya kewajiban antara kita dengan dia selaku muslim apa? Harus kita laksanakan. Ya. Kan hadis Nabi saja mengatakan yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, kata Nabi kan gitu. Ya, Allah akan mengeluarkan umat Nabi Muhammad dari dalam api neraka yang mana di dalam hatinya ada iman meskipun sebesar biji zarah. Seorang Pak dulunya Bang nggak pernah syahadat kan pernah. Ya, kebetulan dia lagi apes tadi tuh, ngapain? Mabok, naik motor, nabrak tembok, mampus. Seperti apesnya dia tuh. Ya. Apalagi ini pernah nikah gak? Pernah ucapin syahadat ya, makanya harus diapain? Disolatin tetap. Nah, ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apalagi ini orang udah jelas-jelas apa ya? Bertaubat. Ini karena nih siapa ya? Cenuman nggak tahu nih. Kalau nih kumpul udah ngapain? Udah minta ampun ya, taubat kepada siapa? Allah melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, apa kata Nabi ketika Sayyidina Umar bertanya, engkau mensolatkan perempuan sedangkan dia seorang muslimah ya Rasul? Faqala, Nabi menjawab, laqad tabat. Ya, ini perempuan sesungguhnya sudah benar-benar taubat, kata Nabi. Ya, tahu gak ente bahasa kitanya itu? Ya, lau kusimat baina sab'ina min ahlil Madinah, ya, lawasi'athum. Seandainya taubat yang dia lakukan nih, ya, atau yang dia kerjakan dibagiin kepada 70 orang ahli Madinah, itu akan mencukupi. Ya, ada 70 orang ahli maksiat nih di mana? Di Madinah kata Nabi. Dia semuanya apa itu? Ya, nggak tobat, tapi diambil dari tobatnya nih perempuan. 70 orang yang ahli maksiat itu diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Ya. Coba 1 banding berapa? 70. Ya. 70 penduduk ahli Madinah kalau dibagiin buat taubatnya nih orang perempuan bakal kebagian semuanya. Ya, enak enggak? Apa? Ya, bagi cari hukum begitu kan. Ini kan di sini hukum tidak diberlakukan seperti itu. Ya. Kayaknya hukuman di sini kan kagak ada hukuman yang membuat jerah itu enggak ada. Makanya jangan salahin maling, kalau dia habis di penjara dikerjain lagi sama maling. Ya, jangan salahin apa namanya itu curi maling motor di penjara itu terus dilepas. Ya, bisa jalan lagi. Nyolong lagi. Ya, coba kalau itu dikenakan hukum Islam, nyolong, ya, melebihi berapa? 50 juta, potong tangannya. Ya, saya yakin itu orang-orang kata Dewan pada ada buntung semua. Iya, maaf aja. Ya. Nah, sekarang kan ditutupin semua itu. Yang penting apa? Fulus. Ya, seberapapun kejahatan, korupsi, maling pinter ini. Itu maling pinter kan koruptor. Ya, sih namanya juga maling gitu. Ya, namanya aja koruptor. Ya, kalau sendal jepit di masjid itu maling dibilang. Ya. Orang nyuri motor di masjid di musala dibilang apa ya? Maling. Tapi kalau orang nyuri di negara bilang apa? Koruptor, nama aja.
Ya, bahasa kita terlalu halus ya. Padahal pakai bahasa Al-Quran yang cakep itu. Ya, penjahat pokoknya laki-laki perempuan hukumin sama aja. Ya, nah itu ya. Ketika dibagikan untuk 70 orang, kata Nabi, itu orang yang ada di Madinah sebanyak 70 orang melakukan dosa, semuanya bakal diampuni kalau mau dibagiin sama tobatnya perempuan. Ya, tuh. Wahal wajadka, ya, kata Nabi, apakah engkau pernah mendapatkan afdhala min anjadat bi nafsiha lillahi azza wajalla, seseorang yang lebih utama yang telah mengorbankan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Umar ngomong bilang gitu, oh iya belum ada ya. Ya, istilah katanya dalam diri Umar mungkin ya. Gue juga kayaknya nggak bakal mungkin kalau gue berzina gue mau diginiin ke Nabi. Ibarat Nabi kenapa? Nabi ini gue jadi anjing kan gitu. Ya, tapi ini orang luar biasa perempuan. Ya, dia ngapain? Dia mengaku kalau dia itu ngapain? Melakukan perbuatan zina, datang ke Nabi minta diapain? Minta dihukum. Ya, jadi tidak ada kata Nabi, ya, engkau belum pernah mendapati seorang wanita, ya, yang lebih mulia, ya, yang telah mengorbankan dirinya untuk siapa? Untuk Allah atau karena Allah Subhanahu wa taala. Tuh, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Nah, hikmah dari hadis ini, ya, yang pertama, ya, bahwasanya ketika ada seorang muslim atau muslimah yang melakukan perbuatan jahat atau melakukan kejahatan, dia mengaku atau mengakui kesalahannya itu lebih utama ketimbang dia menutup-nutupi kesalahannya. Ya, jadi kalau dia melakukan perbuatan jahat, kalau sekarang saya datang ke siapa Ustaz? Datang aja ke rumah ulama, datang ke orang-orang soleh. Ya, Pak Ustaz mohon maaf nih, aneh kemarin salah nih ngapain? Ya, nyolong ini. Saya mau minta cara dong bagaimana biar saya diampuni dosanya. Nanti diarahkan, ya, tuh. Langsung ngakui dirinya, ya, bukan ngapain, bukan nutup-nutupin dirinya, ya. Yang kedua, hikmahnya adalah, ya, ketika ada seorang, ya, wanita yang berzina, ya, ketika dia berzina kemudian hamil, ya, jangan langsung diapakan, dikenakan hukuman langsung, ya, tapi menunggu sampai dia melahirkan dan ngapain, ya, menyusui dan mendidik anaknya dia. Ketika sudah, ya, melakukan kewajiban sebagai seorang ibu, baru orang tersebut dibawa ke hadapan Nabi untuk dikenakan hukum, ya. Yang ketiga, yang terakhir, bahwasanya hukum Islam itu adalah hukum yang paling yang paling, ya, paling adil, ya, tidak membeda-bedakan siapa si pelaku kejahatan, ya. Bahkan Rasulullah SAW saja sampai bersumpah, lau anna Fatimah binti sarafat laqata'tu yadaha, kata Nabi, seandainya putriku yang bernama Fatimah mencuri, aku langsung yang akan memotong tangannya. Ya, berarti apa itu? Tidak ada pilih, ya, mau dia anak presiden, kalau melanggar hukum naik sanksi, ya. Jangan mentang-mentang dia anak presiden atau anak pejabat atau siapa, ketika melakukan sesuatu nggak dikenakan hukum. Ini hukum naudzubillah min dzalik, ya. Berarti yang terakhir dengan yang Nabi prediksikan, innama halakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim musyriku taraku alaihimul had. Ya, yang menyebabkan kalian binasa orang-orang terdahulu adalah apabila ada orang-orang yang, ya, berpangkat, orang-orang yang punya jabatan melakukan kejahatan, taraku alaihimul had, hukum tidak diberlakukan. Tapi sebaliknya, wa idza saraqa alaihimud dha'ifu aqamu alaihil had, apabila yang melakukan perbuatan jahat itu atau mencuri orang-orang tidak mampu, maka hukum diberlakukan. Tuh, ya. Ini yang dikatakan hukum itu apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Pisau kan enak tajam dua-duanya, Pak. Ya. Ujungnya tajam, depannya tajam, tengahnya tajam, belakangnya tajam, ya. Jadi hukum itu jangan tebang pilih. Ya, nggak bisa, ya. Nah, ini hukum Islam itu hanya ada di hukum yang kita yakini atau kita percaya di dalam syariat Islam, ya.
Nah, satu hadis kita baca pada pagi hari ini, ya mudah-mudahan menjadi suatu ilmu buat kita bagaimana pengorbanan seseorang ya untuk apa? Melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang bertaubat, terutama kita sekarang berada di bulan Rajab, maka banyak-banyaklah kita untuk memohon ampun kepada Allah yaitu dengan beristighfar yang kita baca ya, yang dianjurkan oleh para ulama kita untuk kita baca Rabbighfir warhamni Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dan amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini ya. Awas Pak, bulan Rajab ini biasanya bulan yang banyak beredar hadis-hadis palsu. Ya, hadis palsu banyak beredar di bulan Rajab ini. Ciri hadis palsu itu kerjaannya gampang, pahalanya beredar. Ya, contohnya ada yang bilang barang siapa yang berpuasa 3 hari bulan Rajab maka dosanya selama 900 tahun diampunin. Emang umat Nabi ada yang umurnya 900 tahun? Siapa sih yang pernah ada umat Nabi umur 900 tahun tadi? Ya enggak ada Pak. Itu aja enggak masuk logika. Ya, Nabi saja sudah katakan a'malu ummati ma baina sittina wa sab'ina sanatan. Ya, umur umatku kata Nabi antara 60 atau 70. Kalau ada yang 80, 90 atau cepat, tuh apa tuh? Bonus kan tahu. Nah, kalau 900 tahun emang ada? Ya enggak ada. Hadis palsu tuh Pak, maaf ya. Ya, jangan kita jadikan sebagai apa? Sebagai suatu ya pedoman ataupun argumen. Ya, di bulan Rajab ini tidak ada secara khusus Nabi nyuruh kita puasa banyak, tidak ada. Ya, tapi di antara amalan yang Nabi suruh ambil kita di bulan Rajab adalah apa ini? Banyak-banyak puasa, tapi bukan mengkhususkan bulan Rajab. Bulan yang dikhususkan kita untuk berpuasa hanya satu bulan aja, Ramadan itu. Ya, jadi jangan salah paham kita. Ini mohon maaf biasanya banyak ibu-ibu, maaf ibu ya, ibu-ibu yang ngamalin banyak hadis palsu ini saya dengar itu. Jadi pengajian kadang hadis itu dibaca hadis-hadis padahal bukan hadis, dibaca hadis. Ya, sampai-sampai itu bahkan ya saya baca Rajab syahrullah, Sya'ban syahari, Ramadan syahrul ummati, itu bukan hadis, palsu juga. Tapi khotib sering menyampaikan saya dengar itu. Nabi bersabda ini, ya, bukan hadis, ya, tapi dibikin sesuatu menjadi hadis. Silakan. Kalau yang tadi itu saya cari di kumpulan hadis palsu aja nggak ada, Pak. Di kumpulan hadis palsu aja nggak ada, berarti sangat benar-benar palsu nih hadis. Ya, kalau ada di kumpulan hadis palsu masih benar, masih mending lah. Ya, nah ini di kumpulan hadis palsu ini kitab saya punya nggak ada saya cari, saya coba atau sampai habis nggak ada. Berarti ini benar-benar palsu banget. Tuh, ya, ini hati-hati. Kita melakukan sesuatu Pak, ya, yang kita bilang dari Nabi pada bukan dari Nabi, ini suatu dosa yang kita dapat bukannya pahala. Ya, man ahdatsa anni, barang siapa yang membuat sesuatu dariku, annahu laisa minni, faqad kadzaba alayya muta'ammidan, berarti orang itu sudah berdusta secara dengan sengaja. Ya, Nabi ancam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ya, siapa yang sengaja berdusta padaku maka tempatnya di mana? Di dalam api neraka. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi ya, Allah lindungi kita dari apa? Hal-hal yang bersifat apa namanya itu ya, bukan suatu ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, para ulama bagus kita ikutin. Ya, cuma jangan dibilang hadis. Ya, ada perkataan ulama juga dibilang hadis, jangan. Ya, makanya Allah bilang fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Ya, mudah-mudahan kita selalu melakukan amal itu sesuai dengan apa? Bimbingan ilmu yang ada dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira cukup. Silakan pada mau bertanya.